Usahakan lah. Mungkin harus kerja sama pemerintah, harus kerja sama TikTok mungkin ya. Ya, masuk akal ya. Banyak yang pakai soalnya. Lebih banyak pakai Ya, selamat datang kembali ke LG Squad. Ya, kali ini kita balik ke formasi awal ya. Awal. Balik si anjing. Pada kangen nggak? Mata. Kangen lah. Ya, kita balik lagi ya, mau ngobrolin apa ini? Apa? Isu-isu. Ya, sing Yang kemarin. kemarin ya enggak, coba si Panas lah sekarang. Soalnya kan kemarin kalau nggak salah ini ada kabar dari ini risetnya dari ITB ya kalau nggak salah ya. Oh, tentang Bandung. Dari ITB Bandung. Iya, tak masa. Jadi Bandung, cok. Pikir Bangkalan. Semuanya Blitar. Besok baru belimbing ya. Tentang apa, cok? Ini loh katanya hari ini dia melakukan riset itu kerjasama sama BMKG. Itu katanya mau ada tsunami. Oh, yang isu katanya sepulau Jawa bakal kena imbasnya tuh. Betul. Iya sih mas. Isunya sih gitu. Sempat baca juga di internet kalau emang katanya sih banyak pantai selatan yang kemungkinan bakal kena efek dari tsunami ya, gempa lah. Tapi kan masih kemungkinan tapi kita nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya ini perkiraan Nyirol gitu mau marah nih kayaknya. Kan Kadita. Iya, Kadita dia mau multi kayaknya. garing. Ya mungkin dikasih berita Mas Rio. Kan ada sumbernya tuh. Ya, kalau ini aku baca dari Malang Times itu kalau kata Mas Fajar tadi kan infonya seluruh Pulau Jawa kan, tapi ini kita fokus ke Jatim aja. Jadi di Jatim ada 9 daerah potensial yang bakalan kena tsunami. Kalau info dari Malang Times itu menurut riset dari ITB dan itu juga ngambil data dari BMKG. Jadi di sepanjang pantai selatan terutama pantai selatan itu bakalan ada tsunami kemungkinan, tapi itu masih riset aja. Jadi itu kalau aku baca-baca lagi di CNN juga itu masih tidak dalam waktu dekat. Oh, gak dalam jangka dekat ini kan. Kita juga nggak tahu ya, bisa ya kalau bisa jangan sampai terjadi lah, tapi kan masih diperkirakan bisa mungkin 10 tahun lagi atau kapan kan ya. Ya kalau bisa jangan terjadi, kalau terjadi pun kita harus sudah ada persiapan. Kita kiranya sudah mati. Ya, seenggaknya ada prepare lah, kita jangan sampai terjadi kayak yang kemarin kayak di Aceh, terus Palu yang mungkin paling parah lah menurutku. Soalnya ombaknya gila, tinggi banget kan. Kok Video kan ada. Tinggi banget ya, di video kan ada. Pokoknya jangan sampai kayak sing terakhir itu, ada konser di Banten ya. Banten ya. Kalau nggak salah Banten sih. Personilnya Seventeen tuh ya. Itu kan tiba-tiba banget, nggak ada prediksi. Iya, nggak ada prediksi, nggak ada warning, nggak ada kayak persiapan apa-apa. Tiba-tiba memakan korban. Bentar, aku lagi mau cari berita lagi. Tapi gue nggak ero. Bisa bokalan deh, santai kan ya. Jangan sampai kita kayak terjadi yang terulang-ulang lagi seperti yang di Palu sama di Aceh. Seenggaknya harus ada persiapan. Kalau bisa ya dari pemerintah juga ada dukungan lah, ada support lah. Kalau udah tahu dikasih warning, entah itu persiapan dari mungkin alat memberitahu kalau ada bencana gempa gitu. Mungkin kita bisa belajar dari negara di Jepang yang mungkin sangat sering terkena gempa ataupun tsunami. Langganan gempa lah. Jepang cuy. Maria Jawa. Kalau di Jepang sih mereka ya teman gak main film gimana ya? Sobat. Amin. Balik. Sekarang penting. Kalau di Jepang sih pemerintahnya tuh bisa membuat bangunan tahan gempa. Gitu. Ya kemungkinan mungkin nggak dari pondasinya lah. Kalau aku baca juga
Dengan adanya ketentuan dan peraturan tersebut, hingga kini setidaknya ada 87% bangunan di Tokyo sudah dipastikan tahan dan kuat saat terjadi gempa. Teknologi untuk membuat bangunan tahan gempa juga terus ditingkatkan, mulai dari penggunaan oli damper, pipa baja, dan tiang pancang dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Itu mungkin kayak pondasinya ya, yang benar-benar nancep ke apa? Nancep ke bawah, dalam bawah. Terus ada kayak pengetahuan tentang gempa sejak usia dini. Jadi kita mungkin dari sekolah dasar tuh jadi diajari kalau caranya kalau ada gempa apa sih yang kita langkahnya first apa namanya? First move, langkah pertama. Ya langkah pertama ya bener kalau first move, Jok. Yang paling simpel kayak kita bersembunyi di kolong meja. Oh nggak boleh. Ya emang gitu. Kalau kan gitu. Loh. Kayaknya ta. Lah iya. Nes jancuk, kon lek di sore meja gak kena, lek kon langsung lalain kena langsung iki lho gambare di sore meja lho. Kewaspadaan depan kita bertahan hidup saat terjadi bencana alam seperti kebakaran dan gempa bumi. Jepang mulai memberikan edukasi tentang kesiapan menghadapi Tapi gempa. meja tapi yang atapnya kuat. Iya sih ini meja yang kuat lah ya, meja plastik ngono lho. Atau kalau enggak di sudut lebih aman. Nah, yang paling simpel lagi nih, menyiapkan survival kit. Iya, soalnya. Saya malah sih diwoco itu lho. Yang paling aman lagi, yang paling simpel lagi menyiapkan survival kit. Jadi, yes kayak alat-alat bertahan hidup lah, yang simpel yes. Apa itu? Survival kit tersebut dibentukkan dalam sebuah tas ransel yang berisi beberapa barang-barang yang akan sangat berguna untuk bertahan hidup. Yes biasa kayak makan makanan kaleng gitu, air putih yes. Jadi kayak Kalau kita kemana-mana bawa Indomie berarti ya? enggak, kalau di rumah kan ada kotak P3K. Jadi iya, mungkin ada satu tas yang memang disiapkan isinya tuh kayak makanan ringan, makanan kaleng, air putih. P3K itu obat, Mas. Loh lah iya nes wanger rek jan iki lho. Jan nulis sih kuburan suara cok mangkel aku. Goblok iki lho. Maksudnya benjol itu kalau misalnya orang cedera jadi Berarti enggak ngono, aku mengibaratkan seperti kotak P3K yang selalu ada siap di rumah gitu loh. Jadi kamu menyiapkan survival kit dalam tas ransel yang emang sewaktu-waktu bisa dibawa kapan aja waktu terjadinya bencana. Survival kit itu apa aja, Mas? Ya makanan ringan, misalnya rontok terus dipalu terus makanan terutama sih makanan sama minuman sama obat-obatan sih yang paling penting. Itu ya, bawa Indomie. Soalnya kan kita juga udah gak sekali dua kali gitu loh kena bencana kayak gini. Masa ya mau tetap gini-gini aja nggak ada perubahan gitu loh. Padahal udah ya di Aceh, di Palu udah terjadi berkali-kali, harusnya ada sedikit kemajuan lah, entah itu sistemnya atau orangnya atau gimana, SDM-nya itu lebih dikasih knowledge lah tentang bencana alam terutama gempa dan tsunami ini. Terus yang mungkin bisa masuk di Indonesia ini ya peringatan gempa melalui telepon genggam dan siaran televisi, itu yang mungkin. Tapi kan kadang-kadang di pantai susah sinyalnya loh. Nah ini loh kita bantu ya. Ini angel. Semua smartphone di Jepang telah dilengkapi dengan aplikasi yang dapat memberikan peringatan gempa itu loh. Peringatan akan diberikan selama 5-10 detik sebelum gempa terjadi. Ya emang nggak begitu signifikan sih, cuman 5-10 detik sebelum gempa terjadi. Tapi seenggaknya kan kita dalam waktu 5-10 detik itu kita bisa ngapa-ngapain loh, bisa langsung entah kalau gempa bisa cari intinya cari kalau nggak ada meja cari aman lah. Kalau ada meja ya silakan Mbak tidur berdoa ada gitu aja simpel. Nah itu kan kalau gempa, kalau tsunami Mas sorry tsunami kita kan nggak di pesisir jadi nggak usah mikir ya nggak boleh ngomong. ya intinya kalau yang terakhir sih menurutku masih bisa diimplementasikan di Indonesia sih. Masih bisa masuk. Jadi ini kalau di Jepang ada aplikasi tersendiri khusus yang aplikasi yang memang bisa memberikan petunjuk sebelum gempa terjadi. Kan biasanya kan nggak mungkin tsunami tiba-tiba warning kan dulu gempa dulu baru tsunami, nggak mungkin tiba-tiba langsung tsunami tanpa gempa. Itu kalau setahu sih memang nggak ada ya. Berarti kalau ada tsunami pasti ada gempa terlebih dahulu pasti. Ya, tapi kayak yang di Palu itu gini sih apa namanya BMKG dapat data. Nah, dia nginfoin cuman dari laut ke darat itu 2 menit. Maksudnya itunya ombaknya sampai itu ombaknya sampai 2 menit. Jadi dari pusat info ke daerah yang apa namanya yang dikasih info tadi yang rawan bencana itu jadinya ini tersalurkan. Jadi dia udah datang duluan, informasi baru datang.
Nah makanya ini menurutku yang nomor 5 ini yang benar-benar paling masuk akal lah untuk Indonesia. Jadi aplikasi. ya aplikasi. Jadi kan sekarang bilang infonya kan delay ke yang pusat untuk dari pusat daerah. dari pusat daerah. Nah kalau kita punya aplikasi masing-masing di smartphone kita, kemungkinan kita udah dapat warning duluan. Sekarang siapa sih yang nggak pakai smartphone? Nah, kan rata-rata orang pakai smartphone. Nah ya, kalau bisa sih ya diusahakan. Mungkin harus pemerintah harus kerja sama TikTok mungkin ya. Ya masuk akal. Banyak yang pakai soalnya. Lebih banyak Jadi, pakai TikTok kalau daripada misalkan aplikasi. Ada gempa ini langsung ini semua pada tahu soalnya pada TikTok kan semua. Ada notifnya mungkin gitu ya. Dari TikTok langsung. Kelihatan suka main TikTok. TikTok X Koncoku Koncomu ya. Ya, jadi harapan kita sih kalau bisa pemerintah Indonesia punya aplikasi seperti itu sih yang bisa kayak apa memberikan warning lebih awal untuk adanya gempa atau tsunami atau bencana alam gitulah. Tapi juga agak sedikit repot sih, soalnya orang Indonesia sendiri sih kayak kurang kesadaran akan kayak himbauan gitu. sedikit agak bebal. Bebal lah Sedikit kayak agak. contoh yang paling ringan sih biasanya sih kayak Apa tuh? zaman-zaman corona ini dulu kan kita harus antri jarak 1 meter itu cuman kayak berselang 1 minggu lah. Tapi Enggak 1 minggu. nggak sampai 1 minggu mungkin ya. Enggak sampai sekarang. Enggak sih himbauannya sampai sekarang kan emang masih 1 meter. Cuman yang terjadi di lapangan tuh enggak. Ya. Jadi cuman Enggak kayak realisasi. enggak terrealisasi Masih sampai jalan lama enggak. Jadi cuman kayak beberapa minggu emang masih antriannya jalan 1 meter, tapi kalau udah lewat 1 minggu ya udah peduli setan, yang penting entah itu restoran atau minimarketnya rame mengesampingkan Mungkin ini mereka menganggap kalau dirinya nggak 1 minggu nih aku kebal gitu kali. yoga kan Nah buktinya dia ini enggak itu tuh apa bangga baca enggak itu kayak Bangga. kesadarannya itu kurang lah dari orang Indonesia sendiri itu kayak gimana ya emang lo balik lo coba kayak dikandani ku angel lo Yo, angel. intinya angel lo angel. Cocok kan ngomong angel. Masuk. jadi kayak dikasih tahu ini ya bener lah kayak ya wis tak turuti tapi ya wis mek dulu ae lho. Terus Parkir trotoar itu bukan untuk tempat parkir, untuk jalan kaki. untuk jalan kaki contoh simpelnya. Parkiran. Ya kayak di Kayak dodolan kan. kalau di sawah jajar itu di rano gratis ya kayak sing liwat ning trotoar lho kan. Sing dodol Bayu gak? Gak lho, kan itu apa? Bayu. Trotoar dipakai untuk sepeda motor. Yos, yo ngono iku lho hal sing ngono-ngono iku gampang ngono dan sing koyo ngene. Dadi wong Indonesia kena bencana terus mati baru sambat mesti. Terus nyalano presidene mesti ngono. Mesti ngono iku. Ya, jadi kembali ke topik yang awal tadi apa namanya yang masalah tsunami. Jadi mungkin saran dari kita yang bukan siapa ini Nothing gitu ya. terus ngomong. Ya mungkin ini apa saran aja, mungkin perlu sosialisasi. Jadi mungkin pemerintah bisa ngasih sosialisasi gini ke apa namanya Ke ke masyarakat. masyarakat kan ya. Jadi teman-teman. kalau misalkan ciri-ciri tsunami itu kayak gimana sih kayak gitu. Jadi misal kalau terjadi kayak gitu kita harus siap-siap kalau mau kabur. Terus kita sendiri sebagai masyarakat juga kalau misal mau main ke pantai, ke gunung mungkin kita lihat dulu ke berita, ke live news kayak gitu. Mungkin Jadi, lebih paham cuaca gitu ya. Yo iya toh, Cuk. Sakti lah ya. Lha ya kan ada peramal cuaca. Oh iya. Kan Kan kaget. Perakiraan cuaca besok itu kayak hujan atau deras atau suhunya berapa. Ya bisa. Walaupun nggak 100% akurat tapi kan masih bisa punya gambaran. Jadi mungkin besok hujan nih kayak gitu. Gak jadi dong ke pantai. Ya seperti hal simpel itulah. Tidak hujan. Ya ojo gampang lah ini nih. Ojo gampang hal sing cilik lah. Gampang no kondik. Terus Buang sampah jangan sembarangan, Cuk. Blok. itu wajib kali itu mah. Terus itu mungkin kalau bangun apa namanya bukan perumahan sih, rumah atau bangunan apapun mungkin jaraknya dari pantai itu mungkin dikasih lah agak jauh. Terus habis itu standar bangunannya harus tingginya
berapa meter biar kalau kena tsunami dia bisa ke loteng. Loteng itu apa Mas? Loteng atap Nes. balkon Balkon. Atap genteng. Loteng, genteng, atap, apalah. Nah terus resort sing dari pinggir pantai itu ya. Ya kalau makanya dia harus tinggi bukan melebar. Oh, Sebenarnya intinya biar biar aman. ada kayak safety-nya lah. Pasti kan kalaupun kamu bilang resort di pantai kan mas mungkin mereka ada kebijakannya Mas. Koyo ada ini standarnya. iya lah standarnya lah ya. koyo kudu bangunnya ya opo Nah, terus iya. apa jenenge iki isorannya ku Pondasi. pondasinya iki opo wis kayak gitulah pasti ada standarnya lah kalau mau bangun di tempat kayak gitu. Iya, makanya itu ya itulah saran dari kita nih yang bukan siapa. Yang gampang ngomong aja. Ya sini nih ojo gampang nol lah. Ya, itu. Sadar diri akan kayak hal yang mungkin bisa hal kecil tapi bisa ngerusak efeknya tuh besar gitu loh. Merusak masa depan. Ya Ingat, kan ngono cowok. Keluarga kalian di rumah, Nah, Ya ngono lah intine. meskipun kalian jomblo. Ya sadar diri rek ngono lho. iya. Wes ah, Wis lah, cukup Pak. Wis, Kayaknya kita cukup deh kayaknya ngobrol kali ini. ngomong sampah. Ya. Ya, Ya semoga nantikan video kita selanjutnya ya. Ah. Jangan bosen lihat wajah-wajah kita yang gundul. Enggak, aku enggak. Aku enggak ya, Oh iya, oke siap. ya harapan kita semoga videonya ya meskipun nggak ada manfaatnya tapi ono lah, Ya. ono pasti manfaatnya tapi Pasti lah. enggak gak ngimpact nemen lah tapi seenggaknya bisa Harapan kita. bisa memberitahukan kepada masyarakat teman-teman kita lingkungan kita dulu lah agar sadar diri terhadap hal yang kecil yang mungkin membawa dampak besar gitu aja sih. Ya, amin. Oke, jangan lupa pantengin channel kita terus, tunggu video kita lagi selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Kalau ada masukan-masukan bisa komen down below. Terima kasih. See ya. Om Meso, gak ada apa-apa sih.